Prabowo jangan lupa dia berkuasa atas izin dan kehendak Allah. Semoga digerakkan hatinya untuk juga menangkap dan memeriksa si Jokowi ini. Kembali Egy Sujana speak up di publik melalui satu video dari London sahabat ya. Betul-betul Egy Sujana ini sangat luar biasa. Dia bukan siapa-siapa, tapi sangat berani perintahkan Pak Prabowo sebagai presiden untuk melakukan intervensi terhadap Kapolri agar kasus yang pernah dia laporkan di Mabes Polri itu diteruskan. Dia berdalih bahwa tidak ada kasus yang hanya dalam proses penyelidikan itu dihentikan. Dia berharap agar Pak Presiden, dalam hal ini Pak Prabowo, menekan Kapolri agar kasus tersebut dilanjutkan, dan sebaliknya kasus yang ada di Polda Metro Jaya yang melibatkan 15 orang itu dihentikan karena menganggap bahwa yang paling layak untuk dipenjara sesungguhnya adalah Jokowi karena ijazahnya palsu. Jadi bagi Egy Sujana ini seolah-olah bahwa hukum itu bisa diintervensi seenaknya saja. Jadi sekalipun sebenarnya Presiden tidak semudah itu melakukan intervensi, bahwa ada pun abolisi dan amnesti yang baru-baru dikeluarkan oleh Presiden Prabowo itu karena prosesnya memang sudah menjadi ranah Presiden. Tetapi ketika kasus itu masih dalam proses yang berjalan dan pihak kepolisian menganggap bahwa itu sangat tidak layak untuk dilanjutkan, maka wajar saja di SP3-kan atau diberhentikan. Nah, inilah juru bicara Tuhan versi London sahabat yang lagi sedang viral karena melarikan diri dari kasusnya. Nah, untuk lebih jelasnya bagaimana pernyataan Egy Sujana, ini kita simak videonya. Prabowo jangan lupa dia berkuasa atas izin dan kehendak Allah. Semoga digerakkan hatinya untuk juga menangkap dan memeriksa si Jokowi ini. Nah, kira-kira bentuk cawe-cawe Prabowo yang diharapkan untuk ke-12 orang, yang ada tambahan juga 3 orang yang bakal diperiksa oleh Polda, itu bentuknya apa ini Bang Egy? Nah gini, istilahnya bukan cawe-cawe. Kalau cawe-cawe itu udah tidak punya kewenangan, dia ikut campur, itu namanya cawe-cawe. Kalau Prabowo existing sekarang presiden, dia punya kewenangan perintah Kapolri, dia bisa. Dia perintah aja Kapolri, lanjutkan penyidikan. Kan kemarin penyelidikan. Dalam ilmu hukum, penyelidikan itu tidak bisa dihentikan. Namanya diselidiki, kok selidiki dihentikan? Berarti menghentikan kegiatan ilmiah dong. Penyelidikan itu bisa polisi, bisa para ahli, bisa siapa saja. Pengamat juga bisa, namanya menyelidiki. Tapi kalau sudah penyidikan, itu hak polisi. Nah, jadi dalam hal ini Prabowo bukan cawe-cawe, tapi betul-betul menegakkan hukum. Kenapa? Karena polisi itu di bawah presiden. Jaksa Agung itu di bawah presiden. Jadi kalau Prabowo perintah, itu bukan cawe-cawe, itu namanya kewenangan gitu loh. Oke, ya. Ini kan ada dua masalah yang gimana? Yang dimaksud tadi mungkin. Jadi gini, kita jangan salah analisis menggebiah-uyah seolah-olah kalau Prabowo membicarakan yang 12 tersangka ini kemudian dilepaskan, tidak ada lagi tuntutan hukum, ya, batal demi hukum, itu hanya perintah presiden kepada Kapolri. Bisa, belum maksud wilayah jaksa, jaksa belum masuk, ya, dia baru SP2 ini aja, baru dimulai penyelidikan, baru pemberitahuan, dan belum ada ikut campur jaksa. Jadi masih murni di bawah kepolisian. Maka saran hukum saya, dengan kewenangan yang Prabowo sebagai presiden, ya, sebagai presiden, halo, nyambung nggak? Ya, halo terus. Nyambung sebagai presiden, tentunya bisa memerintahkan Kapolri yang terhormat Pak Sigit untuk lanjutkan penyidikan, ditingkatkan, dan ditemukan tersangkanya, namanya si Jokowi, gitu loh. Itu ilmu hukum, bukan dendam, bukan karena kumaha aing nama. Ini penegakan hukum yang benar tuh begitu, gitu loh. Coba sama-sama pikir sendiri.
Kalau memang punya bukti otentik ijazah palsu, bukannya dibawa ke Barekskrim atau laboratorium forensik. Tapi entah kenapa yang dibawa malah kamera, mic, dan gaya orasi. Itulah yang selama ini dimainkan oleh mereka pada saat melapor ke Mabes Polri. Sehingga wajar saja kalau Mabes Polri menghentikan kasusnya karena tidak ada data sama sekali yang bisa menjadi legal standing agar kasus itu dilanjutkan. Sehingga bisa digarisbawahi bahwa bukti yang mereka ajukan itu 0,0. Yang ada cuma klaim dan klaim. Itulah yang dimainkan oleh mereka dan dibumbui dengan narasi di media sosial untuk membangun keraguan masyarakat agar masyarakat berpikir bahwa ijazah Jokowi betul-betul palsu. Jadi sekali lagi bukan pembuktian hukum yang mereka kejar, tapi lebih pada narasi kebohongan publik untuk melakukan propaganda di media sosial terhadap rakyat. Inilah bahayanya kelompok ini semua karena memang mereka ini ahlinya dari dulu membangun propaganda, selalu membuat seolah-olah negara ini dalam situasi huru-hara dengan keberadaan Pak Jokowi. Bayangkan kurang ajarnya Egy Sujana di depan publik, seolah-olah dia memiliki power yang jauh lebih besar daripada presiden, memberikan instruksi seenaknya saja. Nah itu saya mau tegaskan ke Egy Sujana bahwa ini negara hukum bos, bukan panggung karaoke yang bisa pilih lagu sendiri sesuka hati. Kalau hukum bisa diatur dengan perintah lisan, apa gunanya KUHP? Apa gunanya prosedur penyidikan, apa gunanya kepolisian, apa gunanya kejaksaan, apa gunanya semua perangkat hukum yang ada itu. Jadi seolah-olah Egy ini berharap hukum harus tajam ke musuhnya, tapi tumpul untuk kawan-kawannya. Ini kan sebuah bentuk kekurang ajaran yang nyata. Jadi kalau ke Pak Jokowi berharap hukum tajam, tapi ke teman-temannya terhadap dirinya ya ditumpulkan saja. Saya paham bahwa kalian melakukan ini semua karena sudah terancam dengan pasal berlapis yang menanti Anda. Ada 10 pasal yang diupayakan oleh penasehat untuk ditindiskan ke mereka ini, biar mereka semua melupu di penjara sahabat. Oleh karenanya itu, saya berharap pada seluruh rakyat Indonesia, seluruh netizen, jangan terkecoh dengan narasi yang dibungkus seperti pembelaan terhadap korban kriminalisasi. Apa yang dilakukan itu hanya salah satu bentuk, sekali lagi, hanya salah satu bentuk pembelaan. Jadi seolah-olah menempatkan dirinya sebagai orang yang teraniaya. Dan perlu saya tegaskan, bahwa seluruh narasi yang mereka lakukan di media sosial yang mereka keluarkan itu murni adalah merupakan pembalasan politik. Jadi bukan persoalan hukum sebenarnya. Ia mendorong agar 15 orang temannya yang hari ini terperiksa di Polda Metro Jaya dibebaskan. Artinya dia ingin penghapusan proses hukum bagi pihaknya sambil mendorong memenjarakan orang yang selama ini justru menang di pengadilan dan forensik. Nah, itu bukan keadilan, tapi itu namanya barter politik murahan, dan lakon-lakon seperti ini biasa dalam dunia aktivis. Jadi mereka berupaya menekan pemerintah dengan pola membangun narasi terus-menerus membuat riuh di media sosial. Tetapi saya yakin pihak kepolisian Indonesia tidak akan terjebak dengan apa yang mereka mainkan. Intinya bahwa pihak Kabareskrim itu sudah mengeluarkan uji forensik ijazah Jokowi bahwa hasilnya asli. Dan itulah yang menjadi alasan kuat bagi pihak Barekskrim untuk menghentikan kasus Pak Jokowi yang dituding sebagai orang yang memiliki ijazah palsu. Jadi kalau Egy mau melawan hasil itu, satu-satunya cara adalah bawa bukti tandingan yang sah. Bukan pidato dari KP, bukan pidato dari luar negeri, karena percuma. Sekalipun kamu teriak dari London, itu tidak akan berpengaruh bagi kepolisian Republik Indonesia. Karena beliau adalah yang berhak menentukan proses berjalannya satu kasus, apa itu dilanjutkan atau dihentikan, dan finalisasi bahwa tuduhan kasus ijazah palsu ke Pak Jokowi itu tidak terbukti karena ijazah Pak Jokowi notabene adalah asli. Jadi ini tidak saja berupaya sebenarnya mempengaruhi orang-orang di dalam negeri atau rakyat Indonesia, tetapi juga berupaya membangun provokasi di dunia internasional agar pemerintah kita itu mempedulikan apa yang menjadi keinginannya. Jadi bagi saya ini hanya usaha cuci muka untuk geng yang sekarang ketakutan karena sebentar lagi akan jadi tersangka. Sehingga dapat disimpulkan bahwa Egy Sujana yang bicara dari London ini bukan sedang membongkar kebenaran, tetapi sedang membangun panggung di mana dirinya jadi pahlawan. Jokowi seolah jadi penjahat dan kawan-kawannya jadi korban. Tapi panggung itu yakini saja sangat rapuh sahabat, karena tidak punya tiang sama sekali yang bernama bukti. Kita ini sudah bukan lagi penonton bodoh yang percaya hanya karena suara yang lantang. Dan saya yakin pihak kepolisian, terutama Bapak Presiden Prabowo, tidak akan mungkin mendengar apa yang disampaikan oleh mereka.
Dan selama bukti itu tidak muncul, semua teriakannya hanyalah gema di ruang hampa, keras di telinga sendiri, tapi nihil di telinga keadilan. Sebab itulah saya selalu berharap kepada sahabat-sahabat untuk tetap menjaga akal sehatnya. Jangan sampai kita jadi korban tontonan politik yang dibuat oleh mereka, yang hanya ingin menyelamatkan gengnya sendiri. Karena kalau hukum bisa diatur seperti maunya kelompok ini, besok-besok Anda yang tak bersalah pun bisa dihabisi hanya dengan satu video. Itu sangat berbahaya sahabat ya. Jadi saya kira demikian, mudah-mudahan Egy Sujana ini cepat kembali dari pelariannya ya. Karena kalau tidak, dia akan dijemput sahabat.